Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Yusuf Han tentunya. Jadi di pinggir saya sekarang ada entrepreneur muda ya. Jadi dia udah punya 3 cabang usaha ya. Ya, sekarang ada 3. Jadi barbershop ini namanya Doski Barbershop. Oke, kita sapa dulu. Dengan saudara siapa? Coba dijelasin ke penonton. Di sini sih ketemuannya paling orang-orang plastik, saya Gali Doski aja. Oh, Gali Doski. Iya. Gali Doski. Ya mungkin karena ya ada ininya kenalnya orang gitu aja Doski. Jadi saya mau merekomendasikan buat kalian yang ada di Pelabuhan Ratu atau di sekitaran Sukabumi bahwa di daerah Cisolok ada tempat bagus buat barbershop, tempat cukur rambut buat pria yang bernama Doski Barbershop. Yeah. Jadi Bang Gali, saya mau tanya nih, sejak kapan gitu Bang Gali memulai usaha barbershop ini? Awal-awal idenya dari mana gitu? Apakah dulu pernah kerja di kota atau di mana gitu? Bisa dijelasin? Awalnya sih dulu hobinya dari sekolah suka cukur-cukur seperti itu. Oh, dari sekolah dulunya? Otodidak gitu. Nah, terus kesini baru mungkin udah mulai acara untuk jadi sekitar 1 tahun. Udah 1 tahun. Nah, awalnya mungkin dari hobi, kedua langsung saya terus lebih serius ikutan kursus buat sertifikat seperti itu, dan mulai awal buka itu Januari tahun kemarin. Nah, jadi cabang pertama itu di mana itu pas pertama dibuka? Kebetulan tuh dekat rumah saya tuh di daerahnya Wanajaya di atas. Dan ini udah cabang ketiga ya? Alhamdulillah udah yang ketiga yang ini. Guys, lihat nih, anak muda baru umur berapa? Penggali? Sekarang 28. Tuh, 28 udah punya 3 cabang barbershop. Jadi bisa dijadiin contoh buat kalian untuk memulai usaha gitu. Dimulai dari hobi kalian sampai punya 3 cabang gitu. Sempat nggak Bang Gali kursus dulu atau untuk memperdalam ilmu tentang barbershop itu di mana gitu? Oh, ya pasti untuk biar lebih gimana ya, lebih bisa menguasai semuanya dari soal barbershop gimana. Saya kemarin pernah kursus juga di Bandung di daerah Cibiru. Daerah Cibiru. Itu berapa lama itu kursusnya? Itu kalau saya udah basic kan itu cuma 1 bulanan saya di sana, cuma untuk memperlancar aja sama buat tahu bagaimana untuk mulai bisnis barbershop ini kayak gitu. Iya sih, saya udah bisa lihat juga sih, udah ada piagamnya. Iya. Sama gini ya Mas Gali, jenis-jenis alat cukur gitu, apa aja gitu, alat potongnya bisa dijelasin nggak? Ukurannya apa gitu, jenis-jenis guntingnya gimana buat model kayak spike ataupun apa gitu? Oh, paling kalau untuk ini semuanya hampir sama sih, cuman untuk setiap barbershop mungkin sama untuk barberman juga ada alat masing-masing yang bisa enak gitu kalau dipakai gitu. Kalau saya sekarang kalau untuk dari satu segi trimmer, kalau buat bikin garis seperti ini sekarang pakai yang trimmer yang tipenya trimmer Budha WT99 itu yang terbaru dari Budha, itu mungkin lebih enak aja buat saya pakainya. Yang kedua mungkin dari segi untuk mesin clippernya saya ada kombinasi nih. Untuk mesin saya pakai Kemei. Dan untuk pisaunya saya ganti sama Wolf. Biar untuk beban sih nggak terlalu berat gitu. Iya. Ada nggak buat Bang Gali lebih jenis yang kesulitan buat nyukur tipe rambut model apa sih? Maksudnya yang jenis rambutnya ikal atau gimana? Ada nggak kesulitannya? Ya mungkin yang lebih susahnya rambutnya yang memang bentuknya ikal tapi pengen model rambutnya yang tipe yang lurus gitu. Nah, bisa kan ada seperti itu, ada orang yang pengen seperti itu ya. Mungkin kalau kita sebagai barberman ya harus bisa bagaimana caranya bisa buat buat aja. Mungkin bisa di referensi lagi, mungkin bisa seperti ini tapi harus modelnya nggak sama seperti ini biar nggak aneh ntar pas setelah cukurannya itu seperti itu. Mas Gali nih. Ya. Kadang kan untuk membuka usaha ada pasang surutnya gitu, ada. Ya betul. Kadang susah banget customernya, terus kadang sepi gitu. Ini untuk cara menanggulangi buat para entrepreneur muda gitu yang pengen usaha seperti Mas Gali buat buka cukur, langkah-langkah apa aja gitu yang harus dilakuin gitu.
Sedangkan Mas Gali tahu dulu dari pas pertama nggak mungkin langsung kayak gini kan, Iya, pasti pasti. kontrak dulu ataupun gimana dulu. Ada tips nggak buat yang mau buka usaha gitu barbershop? Tipsnya sih satu harus suka dulu atau hobi, atau jangan setengah-setengah hati ya kalau awalnya dari niat dulu. Kalau kata Sunda harus pancing dulu ya, pancing lah gitu. Iya betul. Iya. Terus kedua, kalau misalkan mau buka usaha ini yang mungkin satu dari niat. Yang kedua, kalau misalkan mau buka barbershop, kita harus ngerasain daerahnya dulu. Mungkin bisa survei berapa kali, jangan sampai kita udah sewa yang ini jatuhnya gak jalan kan. Jadi harus ngerasain daerah dulu. Setelah itu baru tuh kita tweet konsepnya kayak gimana. Kalau misalkan yang sekarang ini kan, jadi ibaratnya harus survei lapangan dulu. Iya, jangan sampai bisa lokasinya berdekatan dengan barbershop yang lain gitu. Iya, mungkin dari situ. Dari kedua kan, kalau itu harus dekat-dekat keramaian atau misalkan dari perumahan seperti itu, biar orang lebih dekat. Tempatnya harus strategis lah seperti itu. Jangan ngumpet kayak di tengah sawah. Nah, kalau tempat kan itu berpengaruh juga. Salah satu dari tempat. Iya, yang kedua mungkin yang ketiga ya dari segi promosinya kita harus benar-benar dari awal. Saya juga ya jangan malu-malu aja. Promosi dari teman, sosial media atau kayak gitu. Temen juga disuruh diajak, dipaksa-paksa nggak apa-apa. Diajak, kita langsung posting. Mas Gali ada Instagramnya atau Facebook gitu? Oh, udah ada. Kalau untuk yang Doski Barbershop, kalau untuk Instagramnya bisa dilihat aja di Doski Barbershop, sama untuk Facebook juga ada Doski Barbershop juga. Ini lokasinya di mana ini Mas Gali? Cabang ketiga ini? Oh, lokasinya ini kebetulan di Terminal Cisolok. Terminal Cisolok. Sampingnya Bang DJB. Iya, jadi enak lah kalau yang lagi main ke Cisolok. Ya tempatnya ada samping BJB, bisa main ke sini. Nih Mas Gali, ini pertanyaan terakhir nih, agak krusial juga sih, agak private juga nanya. Ini biasanya sehari dapat berapa sih? Untuk yang kalau untuk yang berjalan, kalau untuk yang di sini kan kita masih baru. Jadi cabang ini yang berada di Cisolok itu baru buka ya, baru berapa hari? Belum seminggu ya? Belum, baru kemarin. Ini makanya tempatnya masih belum beres semua, tapi alhamdulillah kemarin udah bisa operasional di sini. Alhamdulillah. Kalau untuk omset, kalau misalkan dari yang udah berjalan, itu perharinya mungkin bisa ada 10 sampai 20 orang datang ke sini. Iya, seperti itu. Ini dari harga gini, Bang Boski melakukan survei dulu atau gimana sih? Kalau mau misalkan harga anak kecil sama dewasa pasti beda ya. Itu berapa gitu? Biar warga sekitar Pelabuhan Ratu ataupun Sukabumi tahu gitu. Kalau mau barbershop ke Mas Gali itu harganya berapa gitu? Iya, pasti sebelum bikin harga, awalnya sih mau patok harga yang agak lebih tinggi, tapi setelah kita riset lagi di sini ternyata untuk keseluruhan masih harga yang, karena kan untuk barbershop kita juga disamain sama yang ada di sini. Untuk dewasa 15.000, anak sekolah itu 13.000, kalau anak kecil 10.000. Murah kok di sini. Tapi hasil oke lah kayak. Tapi Mas Gali masih single apa udah punya keluarga gitu atau gimana? Agak melenceng dari konsep ini pertanyaan. Alhamdulillah udah berkeluarga. Udah punya anak. Anak baru satu. Apaan ini emang gua petugas sensus? Oke Mas Gali, terima kasih atas waktunya. Makasih juga. Semoga usahanya sukses. Amin. Jadi gua bikin video ini buat jadi motivasi buat kalian supaya kalian bisa membuka usaha sendiri gitu. Karena di era susah kayak gini, di era pandemi kayak gini, dengan berwirausaha atau membuat usaha sendiri kayaknya lebih baik gitu. Lebih baik ya, meskipun sedikit tapi kita bosnya gitu, nggak ditunjuk-tunjuk sama orang. Oke Mas Gali, sukses terus. Semoga makin sukses usahanya, makin nambah lagi cabang-cabangnya. Amin. Nggak hanya di Cisolok ataupun Pelabuhan Ratu, juga di luar kota. Amin. Oke guys, cukup sekian review gue tentang Doski Barbershop. Alamat dan Instagramnya akan saya kasih di deskripsi. Terima kasih yang udah menonton, yang baru datang di channel saya silahkan di subscribe, pencet tombol merahnya, ya. Jangan lupa ke teman bos Bang Gali juga supaya di subscribe atau menjadi promosi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.